Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, serta masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian yang insya Allah istiqomah, insya Allah setia hingga akhir zaman. Tak lupa khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa dalam artian senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Dan janganlah kita meninggal dunia, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa kita harus bertakwa? Karena sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kenapa kita harus bertakwa? Karena hanya dengan takwa, hanya dengan ketakwaanlah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kita dengan segenap kemampuan kita. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu.
dan bergaullah manusia dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri dalam keadaan menangis. Akibat tangisannya itu sampai mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu apa sebab gerangan yang menyebabkan kekasihnya menangis, memanggil Jibril seraya mengatakan, "Wahai Jibril, turun temui kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku dan tanyakan apa sebab gerangan yang menyebabkan dia menangis sampai mengguncang arasku." Kenapa bukan Allah yang menanyakan kepada kasihnya? Kenapa harus malaikat Jibril yang menanyakan kepada kekasihnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah hendak memberitahukan kepada Jibril, kepada seluruh malaikat, kepada seluruh jin, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah lainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Habiballah, sesungguhnya Allah Tuhanku mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, yang menyebabkan aku menangis, aku teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibnu Maryam sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Wahai Jibril, dengan ucapan ini, dengan ucapan Isa ini menandakan bahwa Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya, tidak mau bertanggung jawab lagi, semuanya urusan umatnya telah diserahkan secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau menyiksa mereka atau mengampuni mereka? Oleh karena itu, wahai Jibril, aku tidak mau berpisah dengan umatku di dunia ini kalau tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatku di akhirat kelak. Akhirnya Jibril kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pertemuannya dengan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Jibril diperintahkan turun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat ke-93, surat Ad-Duha. Setelah Jibril selesai membaca surat ini, kemudian Jibril mengulang-ulang ayat 5 surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nabi Muhammad mendengar Jibril mengulang-ulang ayat ini, maka Nabi Muhammad SAW kembali menangis dan tersungkur sujud syukur. Lama Rasulullah SAW dalam sujudnya menangis, kemudian bangun berhadapan kembali dengan Jibril seraya berkata, "Wallahi ya Jibril, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,
la arda wahidun min ummati yudhibu finnar, yang artinya demi Allah wahai Jibril, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman kekuasaannya, aku tidak akan pernah ridha. La arda wahidun min ummati yudhibu finnar, aku tidak akan ridha, aku tidak akan senang, aku tidak akan pernah gembira apapun yang akan diberikan oleh Allah kepadaku kalau masih ada umatku yang disiksa di api neraka, walaupun hanya adalah satu orang saja. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak senang, tidak suka kalau ada umatnya nanti di akhirat disiksa di api neraka jahanam, walau hanya satu orang. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Nabi Muhammad ini merupakan hakikat tafsir surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudahkah kita sebagai umatnya ini mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita banyak bersolawat kepadanya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya kepada kita, sampai saking sayangnya kepada kita umatnya ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya yang dia ingat, tapi yang dia ingat adalah ummati, as-salah, as-salah, as-salah. Yang beliau ingat adalah umatnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai nabinya melebihi cintanya kepada diri sendiri, keluarga, dan dunia beserta isinya. Nabi bersabda, an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kelak akan bersamaku di surga. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya Rabb, kami mohon mencintaimu, mencintai kekasihmu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kami kepadamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ada 3 bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meneladani akhlaknya yang mulia dengan memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah atau teladan yang harus kita pelajari, kita gali, dan kita hidupkan akhlak mulianya dalam keseharian. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
mematuhi dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menebarkan nilai-nilai luhur, kasih sayang dan menjauhi nilai-nilai rendah dan nista. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Selanjutnya yang ketiga, bukti kita cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak menyebut namanya dalam salawat, dalam berjanji dan sejenisnya. Dalam pepatah Arab dikatakan, "Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan banyak menyebut namanya. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya dengan sebenar-benarnya salam. Demikianlah khutbah singkat dari khatib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفر وطر المشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة